bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dunia ini aneh ya, tapi nyata. Kenapa saya katakan aneh? Dulu ada acara TV itu tukar nasib, nasib ditukar. Yang lebih aneh lagi sekarang, ada OTG, orang tanpa gejala, tahu-tahu COVID. Saya anggap aneh itu. Apa-apa tuh pakai gejala loh. Ada tanda-tandanya, bahkan adanya langit bumi beserta isi itu tanda-tanda adanya Tuhan. Orang mau lahiran ada tandanya, mules dulu, kadang pecah ketuban satu. Orang balik pun ada tanda-tandanya. Kalau perempuan kalau sudah main ini tandanya dia sudah balik. Kalau laki-laki kalau dia sudah mimpi berhubungan sehingga keluar air mani itu sudah balik. Orang sakit jantung ada tanda-tandanya. Apapun ada tanda-tandanya. Kok sekarang ada penyakit tanpa tanda-tanda itu gimana? Ini saya diakal-akalin, apa dia yang ngakal-ngakalin? Dia yang ngakal-ngakalin, Bang. Maka dari itu, percayalah kamu kepada Allah. Maka kamu selamat dengan yang begitu-begitu itu. Betul. Lewat. Bener enggak jamaah ya? Orang sehat-sehat dicek tahu-tahu positif. Oh enggak diapa-apain kok tahu-tahu positif. Orang mau jatuh cinta pun ada tanda-tandanya. Punya anak kemarin. Kalau puber, oh jerawatnya keluar, tandanya dia puber. Kalau sudah usia 40 ke atas 50 sering dandan puber kedua. Iya. Betul nggak itu? Betul. Mau ke Jakarta aja pakai tanda kok. Mau ke Surabaya pakai tanda. Kok COVID nggak pakai tanda tuh ada COVID tuh COVID model apa itu? Penyakit model apa itu? Model nggak jelas itu. Tidak ada tanda berarti kan tidak jelas. Yang jelas saja susah apalagi yang nggak jelas. Kok dijelas-jelasin gitu kenapa nggak usah disamar-samarin? Aneh tapi nyata. Bingung ku memikirnya. COVID lah COVID. Wayanya mati ya mati. Sekarang orang tuh dibikin gak percaya dengan takdir. Hah? Benar apa enggak? Seakan-akan Tuhan itu mau disembunyikan di balik COVID. Hah? Justru COVID itu harus kita tutup dengan keyakinanmu kepada Allah. Jangan keyakinan kamu itu ditutup dengan COVID. Bukan saya tidak bantu pemerintah, justru saya bantu pemerintah. Pengajian malam ini salah satu bentuk kecintaan saya terhadap bangsa dan negara ini. Pengajian malam ini adalah salah satu bentuk bahwa saya peduli dengan pemerintah. Emang nggak risiko? Saya memimpin orang banyak, risiko. Saya salaman dengan orang ribuan, risiko. Tapi sehat-sehat aja tuh. Ada yang salamannya pakai kaki, malah kena COVID.
Biar nggak pada takut tuh. Ya. Kadang mati tabrakan COVID. Seakan-akan yang bikin mati sekarang bukan Tuhan lagi. COVID. Memang malaikat maut sudah tak punya cara lagi selain COVID. Nanti yang bikin susah orang dibikin susah sendiri sama Allah. Tahu dong. Jadi kalau dibilang kita nggak peduli, ini sangat peduli. Protokol kesehatan tetap kita pakai, ada jarak, betul apa enggak? Tapi doa itu penting, kekuatan langit, keterlibatan langit itu penting untuk menyelesaikan masalah. Masalah tidak akan selesai tanpa campur tangan Allah, tidak akan selesai. Wallahi wa nabi tidak akan selesai. Allah yang membuat masalah, Allah yang menyelesaikan masalah. Kita ini cuma syarat, formalitas apa yang kita lakukan. Hakikat yang menentukan adalah Allah, selain Allah tidak ada. Jangan keimanan kamu, keyakinan kamu teracuni dengan situasi dan kondisi ini. Bukan kita sombong, bukan. Tapi iman harus tetap ditegakkan dalam situasi dan kondisi apapun. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jangan dianggap sombong. Bukan. Menunjukkan keimanan, bukan satu kesombongan. Karena yang kita sombongkan ada. Bukan diri yang kita sombongkan. Bukan aku yang kita sombongkan. Tapi Allah yang kita jadikan modal buat kesombongan itu. Betul apa tidak? Betul. Jamaah. Kalau secara logika orang tidak kerja, kira-kira bisa makan apa tidak? Hah? Kalau orang nggak kerja, kira-kira hidupnya bisa mapan apa tidak? Kiai-kiai itu pejabat semua. Pengangguran Jawa Barat. Ayo, saya mau tanya, emang ada kiai yang punya gaji tetap? Ada? Kali gajinya kiai kelas ustadz, dapat gaji dari negara sekian. Kalau kiai sekian, nggak ada. Tapi kiai telah membantu negara, mendidik rakyat Indonesia, mengenalkan akhlak, mengenalkan keimanan. Tapi pernahkah kiai menuntut macam-macam? Tidak. Begitu juga jamaah manakib. Kalau ini dianggap satu kesalahan, kamu datang ke tempat ini siap menghadapi risiko apapun, hanya satu, berdoa kepada Allah, mohon keselamatan buat diri, keluarga dan bangsa dan negara. Ini baru namanya perang, jihad melawan COVID. Lawan COVID ngumpet. Perang model apa gue? Ya tambah melenggang-lenggong COVID-nya berlaku. Oh. Takut semua tuh sama gua. Semua takut, ngumpet. Satu yang wajib kita takut. Siapa? Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Kalau kamu takut kepada Allah, kamu siap menjadi pelayan Allah. Kau siap menjadi abdi ya Allah. Siap menerima apapun yang Allah kehendaki. Jangan takut, Allah sudah janji. Ya dunya uhdumi liman khadamani. Ya dunia, dunia ini beserta isinya. Ya, selain Allah ini, semua yang namanya yang musnah ini adalah dunia. Betul apa enggak? Yang akan musnah ini adalah dunia, termasuk kamu dan aku adalah dunia. Betul apa tidak? Betul apa tidak?
Dunia beserta isinya fana, semua akan musnah. Fit COVID ini juga akan musnah. Yang musnahkan siapa? Kalau kapan? Kalau sudah saatnya. Kalau kata bahasa, yang tadinya gagah dan perkasa, kuat, tidak usah dicari kamu menjadi lemah. Nanti sudah tua lemah sendiri. Mati tidak usah dicari, wayahnya mati sendiri. Kamu lari dari kematian, mau lari kemana? Hah? Mau ngumpet kemana? Ngumpet di masker? Wayahnya mati ya matilah. Ini penting. Supaya apa? Kita mampu. Coba kalau semua pas ketakutan nih. Semua ketakutan, rakyat ketakutan. Tidak ada yang keluar rumah, yang dagang nggak ada. Banyak yang mati kelaparan. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Orang ditakut-takutin dulu. Yang mau dagang nasi pecel nggak dagang. Di Jakarta PSBB lagi itu. Lo mending kalau PSBB itu menurun. Oh PSBB nambah meningkat kok. Coba, untung. Harus bersyukur ke Allah. Ya, di tengah COVID, rakyat Indonesia masih diberi keberanian oleh Allah. Jangan malah dianggap salah. Coba, semua dibikin takut sama Allah. Kiainya takut. Yang mau ngaji takut. Kiainya takut. Yang mau dagang takut. Semua di dalam rumah. Apa ini enggak lebih berbahaya dari COVID? Hah? Hah? Bersyukur. Kita bersyukur, negara ini bersyukur. Punya rakyat Indonesia seperti kalian. Seperti orang-orang di kampung, orang-orang di pasar, ya, yang dagang, jual bakso. Bersyukur, dia berani menerobos risiko hanya demi bertahan hidup. Malah dipegang, didenda lagi. Orang dagang bakso didenda. Priben gue. Ini gak barang ngerti kayak gue. Ini aturan model apa? Jadi katanya Kiai tadi itu, Kiai Fatahillah, yang mana Kiai selamat banyak duit lah. Itu gimana banyak duit kalau nggak ada yang keluar rumah? Untuk itulah tetap kita ikutin protokol kesehatan, tapi jangan kamu dicekam oleh ketakutan yang berlebihan, karena itu hanya akan membuat kamu jatuh kepada jurang kenistaan. Hidup Jamaah Manakib. Luar biasa, luar biasa. Tadinya mau ngomong hidup COVID, saya nggak jadi ah. Itu sangat luar biasa COVID itu. Bikin mengkeret banyak orang, ya. Ini saya batul dari COVID lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh jamaah dan imam-imam manakib. Juga dari pengurus NU, ada Kiai Ade Fatahillah dan rekan-rekan yang juga saya banggakan dan saya cintai. Tak lupa pula istri dan anak-anak saya,
beserta santri-santri Al-Baghdadi. Kenapa demikian? Tanpa dukungan keluarga, kadang kita tidak bisa berjuang dengan hati yang tenang. Coba kalau suami mau berangkat ngaji, istri cemberut, enak enggak berangkat ngaji? Hah? Suami mau sodako, istri mukanya ditekuk, enak apa tidak? Istri berangkat ngaji, kalau suami berangkat ngaji, kalau istri tidak bisa menjaga diri, tenang apa tidak? Dukungan keluarga adalah nomor satu di dalam kita berjuang dalam hidup. Iya apa tidak? Bagaimana Rasulullah sukses berjuang di dalam Islam? Karena didukung oleh istri-istri yang soleha, oleh sahabat-sahabat yang setia, istri-istri yang setia, oleh pengikut yang setia. Al-Baghdadi pun sukses sehingga ada di seluruh Indonesia. Ini tak lepas dari dukungan keluarga, istri, anak, santri, imam, dan jamaah yang setia. Oleh karena itu, kita adalah satu. Sakitmu adalah sakitku. Betul? Betul apa betul? Jamaah. Oleh karena itulah, sebagaimana Ki Adik Fatahillah tadi bilang, Rois tadi bilang, bahwasannya semua yang hadir ini tentunya memiliki harapan. Iya apa tidak? Dan harapan itu tidak akan pernah terwujud tanpa Allah yang mewujudkan. Untuk itu, syariat itu lakukan. Tapi hakikatnya tetap Allah yang menentukan. Maka dari itulah, wahai jamaah yang amat Abah cintai, ya, takut itu wajar karena takut bagian dari ketentuan. Tapi ingat, sedikit katanya ini kan Jakarta mau PSBB lagi nih. Hah? Sambil gini kalau ngomong, kita melakukan, ya. Yang sengsara itu kan dagang sate, dagang yang buka warungan, masih. Sampai mana barusan saya bilang? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Betul? Wal ju'. Terus? Wa nafsin minal amwal wa anfus was samarat. Sungguh aku akan menguji, ngetes, uji, apa persamaannya? Hah? Mencoba, ya, sungguh aku akan mencoba menguji, ya, kepada kita semuanya dengan sedikit rasa, sedikit apa banyak? Disuruh sedikit apa banyak? Sedikit. Namanya sedikit, lama-lama kan habis. Loh, kalau suruh takut terus, loh, tidak sesuai nanti gitu. Sedikit, jangan berlebihan. Dengan sedikit rasa takut, ya, dengan dikuranginya rezeki. Betul enggak? Betul apa enggak? Yang biasanya tadinya bisa dagang, nggak bisa dagang, ya ini bagian dari ujian. Tapi ingat, ya dikuranginya apa lagi? Hasil panen buah-buahan, ya kalau pertanian, ya atau hasil usaha. Dikuranginya jiwa, alias kematian. Loh, ini sudah ketentuan. Kalau nggak dikurangin kan padat. Betul. Ya pada dikuranginya jiwa. Wa basyiri sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka apabila ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan rasa takut, tadi takut dengan adanya corona, dikembalikan kepada Allah. Semua dari Allah, kembali kepada Allah, maka kamu akan tegar berdiri.
Siapa enggak? Kalau datang dari Allah, yang menyelesaikan siapa? Ya Allah. Ya buktinya, masker nggak bisa nyelesain. Yang nyelesain masker? Hah? Buktinya, kalau bisa nyelesain, berapa banyak yang didenda tidak pakai masker? Berapa banyak pula yang kena COVID tapi nambah? Berarti kan nyelesain. Yang nyelesain siapa? Nah, ini penting. Ya, kekuatan doa itu penting. Jangan diabaikan. Betul? Jangan diabaikan. Maka perintahkan, ajak seluruh rakyat Indonesia berdoa meminta kepada Allah, kepada Tuhan menurut agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Itu seharusnya penting itu. Dulu kalau ada bagebluk, kalau bahasa di tempat saya itu bagebluk itu sakit pagi mati sore, sakit sore mati pagi. Ada yang mati hidup lagi, itu punya keang. Jadi itu namanya hidup tanpa ajal, mati tanpa ruh. Jadi hidup tanpa ajal, mati tanpa ruh, gimana sih kebalik? Hidup tanpa ruh, mati tanpa ajal. Apa itu? Udah gak usah dipikir-pikir. Jadi dulu baca burda, tiap malam tuh burda keliling pakai obor. Kadang baca istighosah, ya arhamar rahimin, ibadallah, itu keliling pakai obor. Tiap malam itu dzikir, ada istighosah, ada sholawat, macam-macam dibaca sudah. Tuh ini kok malah suruh ngumpet, riben gue. Maka dari itu saya yakinnya, ya. Tidak perlu kamu bertanya, kapan COVID akan berakhir? Maka jawabannya, kapan kamu akan menyerahkan semua ini kepada Allah? Di saat itulah akan berakhir. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, ketika orang ditimpa dengan musibah, dengan kesulitan, pertama yang ada dalam pikirannya adalah dia akan datang kepada para dermawan atau orang-orang kaya atau orang yang dianggap bisa membantu kesulitannya. Logis gak ini? Betul gak begitu biasanya? Kalau dia sakit, yang dia cari adalah dukun atau dokter atau tabib yang bisa menyembuhkan. Ketika dia sudah tidak menemukan semua itu, baru dia akan minta kepada Allah. Tapi ketika hatinya masih berharap kepada itu, Allah tidak akan mengabulkan doa itu. Kecuali dia putuskan semua harapannya itu, kecuali hanya Allah dia jadikan harapan, baru Allah akan kabulkan doa orang itu. Kapan akan berakhir? Kalau semuanya sudah meyakini, tidak usah seluruh rakyat Indonesia, ya, tidak usah seluruh rakyat Indonesia, 10-20%-nya saja, semuanya yakin bulat kepada Allah, ini akan menyelesaikan semua masalah. Ya katanya Ki tadi gimana? Takdir Allah tidak bisa dirubah kecuali dengan doa yang dikabulkan oleh Allah. Contoh, ini contoh ya. Bertanya, ya Syekh Ahmad, saya akan berangkat dagang di bulan ini dan tahun ini. Doakan saya biar saya selamat dan saya mendapatkan untung yang besar. Lalu apa jawabnya Syekh Ahmad? Wahai saudagar, kalau kamu berangkat di dalam bulan ini, tahun ini, kamu akan mendapatkan untung yang besar, tapi kamu akan mati di bulan ini, tahun ini, sepulang dari dagang kamu akan mati dirampok. Kok bisa tahu Syekh Ahmad? Karena ditunjukkan oleh Allah takdir saudagar itu. Lalu apa dilakukan itu? Tapi kalau Syekh Ahmad, datanglah kamu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, minta petunjuk kepada beliau. Diarahkan kepada, tidak malah ditakut-takutin, dikasih solusi, betul apa enggak? Betul. Jangan keluar kamu, jangan keluar. Nah begitu. Tapi cobalah kamu datang kepada Syekh Abdul Qadir
diperintah ke Syaikhul Qadir. Coba dari peristiwa ini renungkan baik-baik. Padahal Syekh Ahmad itu sudah tahu, diberitahu oleh Allah kalau seorang saudagar ini akan mati di bulan itu dan akan dapat untung besar dan matinya dirampok. Tapi masih dikasih harapan oleh Syekh Ahmad, tapi datanglah kamu kepada Syaikhul Qadir Jilani, mintalah petunjuk beliau. Lalu datanglah kepada Syaikhul Qadir Jilani, lalu dia utarakan kepadanya, dan apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad? Iya, aku tanggung jawab. Berangkatlah kamu, kata Syaikhul Qadir Jilani. Kamu akan dapat untung besar dan kamu akan selamat. Berangkat dia. Syaikhul Qadir meminta kepada Allah sampai 70 kali beliau itu naik turun minta kepada Allah. Bayangkan, Syaikhul Qadir Jilani kalau ibaratnya mengajukan itu 70 kali permohonan kepada Allah dalam semalam hanya untuk satu orang. Naik ke tingkat 60 masih kelihatan takdirnya orang itu. Begitu naik ke tingkat 70 tidak lagi kelihatan takdir orang itu, sehingga selamatlah orang itu. Sampai tidak terlihat takdir buruknya itu, tidak terlihat. Singkat cerita, Syaikhul Qadir, si pedagang tadi betul mendapatkan untung yang besar. Kalimat jamaah manakib ini jual minyak laku keras gitu. Ya. Begitu pulang di tengah perjalanan, jadi benar apa yang ceritakan beliau ini benar. Rois tadi benar. Takdir gak bisa dirubah kecuali dengan doa. Jadi bukan dirubah dengan syariat itu, betul apa enggak? Tapi dengan doa dengan cara tadi apa itu? Ya apa saja lah. Nah, akhirnya si pedagang tadi betul dapat untung besar. Nyampe di tengah perjalanan dia ingin buang air besar, sehingga mencari WC umum. Duit zaman dulu kan tidak pakai dompet, ya, nggak pakai dompet, nggak pakai tas kayak sekarang, ya, kayak Pak Bambang ini selalu bawa tas gini kan, tapi nggak ada isinya. Selalu bawa tas. Nah, sekarang kan ada tas, tas itu nggak ada, ya. Jadi pakai kantong dari kulit itu, sehingga karena dia buang air besar masuk ke WC umum. Ya namanya WC umum berarti buat siapa? Umum, buat banyak orang, betul apa enggak? Setelah itu begitu dia masuk, masa dia buang air besar, kantongnya masih di sini, dicantolin lah yang namanya kantong yang berisi uang dagangan tadi, cantolin. Saking asiknya dia buang air, selesai karena mules, selesai lupa dia dengan uangnya tadi, lupa. Pulang dia, ditinggallah kantong tadi di dalam WC. Begitu perjalanan yang begitu jauh, ya mungkin sini Jakarta kali ya, kalau sekarang kali ya. Kecapean, akhirnya si saudagar tadi tertidur. Saking capek, habis minum gini, telentang-telentang, ngadem-ngadem, tertidur. Nah, di dalam tidurnya, si saudagar tadi bermimpi. Bermimpi, dia berdagang, mendapat untung besar, lalu dia pulang dalam perjalanan itu, dia dicegat oleh rampok, lalu uangnya diambil, dianya dibunuh dengan cara digorok sama rampok tadi. Sehingga dia terkaget, begitu terkaget, dipegang ininya ada darah beneran. Artinya apa? Nanti saya jelaskan. Setelah dia kaget, ketika ada darah, waduh saya mimpi. Baru dia, iya, uang saya. Ingat, aduh uang saya ketinggalan di WC umum. Dia kembali lagi ke WC umum, perjalanan berapa jam? Dari WC umum dia pulang sudah berapa jam? Taruhlah umpamanya 4 jam. Ditinggal itu 4 jam di WC umum, kira-kira secara akal masih ada nggak barang itu? Hilang.
Ditambah lagi dia tidur berapa jam kita nggak tahu. Balik lagi di situ 4 jam, sudah berapa jam? Mungkin sudah ada hampir sehari semalam. Balik lagi ke tempat WC, begitu dibuka, uangnya itu masih ada, wahai jamaah. Artinya apa tadi? Karena sebab doanya Syekh Abdul Qadir yang dikabulkan oleh Allah, sehingga takdir yang harusnya takdir buruk yang terjadi kepada saudagar tadi oleh Allah, tetap takdir tidak akan bisa dihilangkan, tetap akan terjadi, dan itu pun tetap terjadi tapi dipindah oleh Allah. Takdir buruknya yang dirampok dipindah ke alam mimpi, uangnya yang diambil rampok itu pun dipindah dalam mimpi, lalu uangnya ditaruh di lupa oleh Allah. Sehingga takdir Allah tetap terjadi, tapi terjadinya di alam mimpi dan lupa. Sehingga di alam nyata dia selamat dari takdir buruk itu. Sebab betul? Betul? Kalau doa itu gak dikabulkan, itu apa Allah bilang? Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Sudah ada, sudah ditawarkan. Kenapa tidak diadakan istiqo sabar? Di mana-mana, kalau perlu setiap kabupaten berzikir kepada Allah, saya yakin saudara, semua akan selesai dengan kuasa Allah. Tapi kalau nggak ada yang mau berdoa, betul apa enggak? Untung kita berdoa, ya, setidak-tidaknya keluarga kita diselamatkan oleh Allah. Yakin? Yakin? Begitu juga, ya, masalah yang kalian hadapi, semua tidak akan ada penyelesaiannya kecuali dengan kuasa Allah. Kapan kuasa Allah akan datang kepadamu? Kapan kamu membulatkan yakinmu kepada Allah? Kapan kamu menyatukan keyakinan kamu kepada Allah? Disitulah pengabulan akan diwujudkan. Saya tidak bisa, Pak. Sama, Abah juga gak bisa. Maka dari itu, ayo bersama Abah kita sambungkan ruh kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, sambungkan ruh kepada Rasulullah. Doa beliau jangan diragukan lagi. Doanya Syekh Khalil Bangkalan, doanya Syekh Kuro jangan diragukan lagi. Betul? Doanya wali-walinya Allah, Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Bukan Syekh Junaidi Al-Baghdadi Al-Karawangi, ya. Tapi Syekh Junaidi Al-Baghdadi Al-Iraqi, ya. Doa beliau tidak perlu diragukan lagi. Doanya Syekh Abil Hasan Asyadili tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu kita berwasilah kepada beliau agar kecipratan barokah doanya beliau untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, biar jadi orang yang selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Amin. Allahumma amin. Betul? Betul? Untuk itulah saya bersyukur kepada Allah, ya, sangat bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, di tengah-tengah kondisi musibah, ya, COVID ini, tapi Allah masih gerakan orang-orang seperti jamaah, orang-orang seperti jamiah dzikir apa saja yang masih punya keberanian untuk berzikir, kumpul bersama, berdoa kepada Allah. Ini patut kita syukuri kepada Allah. Coba kalau sudah diberi takut sama Allah, kalau Allah sudah beri rasa takut, siapa yang bisa berubah? Hah? Memang keberanian itu datang dari kamu? Hah? Keberanian itu tidak datang dari dirimu. Keberanian itu datang dari Allah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau semua rasa keberanian yang kita diambil sama Allah, nggak ada yang berani keluar rumah satupun, apa yang terjadi? Hah?
Makanya sekarang terus kalau semakin banyak nggak keluar rumah, banyak semakin positif gitu nanti. Hah? Positif hamil itu. Nggak keluar, nggak ada mainan aja itu menurut. Lagi sambil pegang punya Al-Baghdad. Luar biasa. Alhamdulillah. Gerah ya? Hah? Ya, Bah. Awanin, Bah. Justru kalau gerah itu bagus. Tandanya kamu sehat. Betul. Ya tapi jangan pas kipasan semua dong. Kira ngomong gitu ya nggak kipasan, tapi pas kipas. Ntar juga anginnya datang. Mau saya panggilin angin ya? Iya, Bah. Memang angin temannya siapa ini panggil? Iya kan Syabdul Qadir. Ya angin katanya. Syabdul Qadir lagi dakwah gini. Kalau ada burung lewat, lalu dia apa namanya? Mengeluarkan kotoran jatuh di jubahnya Syabdul Qadir Jilani, di gamisnya ini. Lalu Syabdul Qadir menoleh, terus burung ini sombong. Sombong siapa? Siap bener ya? Sombong siap. Panggil angin. Ya angin, kadieu. Aya naon Syabdul Qadir? Pencit burung gitu. Apa ya? Pencit beheungna, manona siapa? Syabdul Qadir Jilani. Ya angin penggal leher burung itu, langsung putus itu, jatuh di hadapannya Syabdul Qadir, kepala sama badannya bisa. Tapi Syabdul Qadir nggak tega melihat itu, maka diambil lagi itu kepalanya, maka Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah hidup kamu kembali, hidup lagi Syabdul Qadir. Syabdul Qadir. Nah, itu pun masih merasa berdosa Syabdul Qadir, ya, walaupun sudah hidup lagi karena sempat menyakitin. Lalu setelah dia memberikan pengajiannya, lalu gamisnya ini dicuci oleh Syabdul Qadir Jilani, lalu disedekahkan untuk nebus dosa. Berarti sedekah itu nebus dosa. Ada orang tobat nebus dosa, wiridan, sholat hajat, sholat taubat terus, tapi tambah pelit ya nggak bisa habis dosanya itu. Gegam, tahu gegam? Ya, kalau orang minta berarti tangannya terbuka, oke? Ya, kalau orang minta berarti tangannya terbuka supaya dikasih, benar nggak? Jadi kalau doamu ingin cepat dikabul, ya terbuka tangan kamu. Jangan cuma terbuka ke Allah, terbuka kepada orang lain. Kadang punya, jangankan uang, rokok saja dikeluarin di depannya sendiri. Ya, betul. Ayo rokok, tapi rokok taruh di depan. Siapa tuh? Preman itu. Ada yang Kalau preman-preman itu, ya asik tuh kadang dia. Mabok dia bareng-bareng. Saya cerita nih pemabok, mabok bareng-bareng. Minumannya cuma 1 botol. Kadang diminum bareng-bareng 10 orang. Rukun banget. Jadi ambil kacanya. Kadang rokok jaga deh. Kalau ustadz pelit, kalah sama preman. Tak percaya. Ada nggak yang dulu mau mabuk? Kalau mabuk sendiri sama temennya, enak sama temen apa sendiri? Temen sendiri kurang asik. Sendiri minum di rumah mabuk. Di rumah mabuk sendiri. Di rumah mana ya? Kalau mabuk bareng-bareng. Rokok 1 bisa dihisap 10 orang.
Ini contoh, ya. Bukan mabuk jadi contohnya. Contoh sosial yang luar biasa. Yang aneh tapi nyata, kiai ustad habis keluarin rokok dikandangin lagi. Ayo, kalau nggak percaya, lihat tuh anak-anak lapangan nih ya. Saya cerita anak-anak lapangan, ya. Preman-preman tuh anak lapangan. Kalau dia ngerokok bareng temannya nggak pernah dikandang, ceplok, taruh aja ada rokok. Enak rokok. Terus temannya ngerokoknya seperti enggak loh, sialan tuh ngerokok banyak. Enggak begitu, santai aja. Nah, ini salah satu contoh. Makanya rezekinya preman tuh gampang aja. Dia nggak usah. Dia duduk di pasar, duit. Coba Ustaz duduk di pasar. Nggak percaya. Preman tuh duduk di pasar, duduk aja ini. Dia dapat duit itu. Dapat rokok, dapat duit. Coba kan duduk di pasar. Orang pinggir. Isi Ustaz. Apa kok bisa beda begitu? Saya juga lagi meneliti ini apa perbedaan. Jadi artinya apa? Ya. As-sahyu qaribun minallah, qaribun minan nas, ya. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Maka dari itu dermawanlah kamu, baik dengan senyuman. Kadang uang sudah pelit, senyum aja susah, bener orang ya. Sudah kok senyum aja susah. Sudah kok muka seneng saja kok susah. Ada nggak kadang orang mukanya dilihat gak enak? Hah? Biar orang tuh ganteng, ya. Biar orang tuh ganteng, cantik. Tapi kalau muka ditekuk, enak nggak? Enggak enak. Ditekuk apalagi ya, sudah cantik, apalagi sudah jelek, nggak ditekuk aja nggak enak, kenapa ditekuk? Senyum aja kok susah. Senyum sajalah, ya. Kamu senyum ke suami kamu, ya, memberikan muka ceria kepada suami kamu, itu saudaraku besar loh. Sudah suami kamu diperes, keringatnya diperes, otongnya diperes, senyum aja enggak. Pernah nggak peres otongnya bapak? Hah? Betul nggak Pak? Coba kalau istri mukanya ceria seneng nggak? Kalau istri lihat muka istri senyum seneng nggak? Bu, sampai pakai lipstick sudah? Pakai lipstick atas bawah, pakai hidung, pakai celana, pakai bulu mata, pakai softlen, ya, mata yang biru-biru, pakai bulu mata, sehingga panjangnya 1,5 meter. Ditekuk, tahu nggak? Kayak kundurungu malah. Muka ditekuk, malah kayak kundurungu. Lebih baik yang natural, tapi penuh dengan senyum dan muka yang berseri-seri. Karena mukanya berseri-seri, memandang wajahmu yang selalu berseri. Iya kan gitu ya? Oh, jadi kalau mukanya dilihat senyum terus, mukanya seri-seri, ya matanya ya biasa-biasa aja, tapi karena penuh dengan wajah yang berseri-seri, semogalah senyum, ya. Akhirnya kata Roma Irama apa? Memandang wajahmu, memandang bibirmu yang selalu basah, sama seperti memandang mangga muda. Bikin ngiler gitu. Kayak Anies Baswedan gitu. Bahasa apa dulu? Bikin ngiler, bener gak? Kan ganteng gitu, bener gak gitu kan dia? Memandang wajahmu yang selalu memandang
bibirmu yang selalu basah, sama seperti memandang mangga muda. Memandang matamu yang sayu merayu. Aduh, lihat suami sambil matanya dilirik sedikit, bibir senyum, Masya Allah. Lalu nanya, anak-anak kemana? Sama seperti memandang safir biru. Betul. Biar sudah pakai bibir lipstik yang harganya jutaan, pakai bulu mata setengah meter, alis ditambahin kayak bulan sabit, ya, pakai soft frame mata kebiru-biruan, tapi kalau muka ditekuk di depan suami, ya, memandang bibirmu yang seperti itu, yang selalu basah. Basah bukan senyum, basah karena lipstick. Sama seperti memandang ular berbisa. Memandang matamu yang sayu merayu, sama seperti matanya hantu. Kagak enak beras, beras kagak enak. Sudah gak enak pakai beras lagi. Paham Bu? Paham gak? Coba lemparkan senyum untuk suamimu, lemparkan senyum untuk saudaramu. Ya, sekalipun kamu tak punya duit, tapi wajahmu berseri-seri, orang senang memandang kamu. Betul? Betul? Tapi niatan jangan yang lain-lain. Ya, niat untuk menyenangkan suami, menyenangkan orang. Betul apa enggak? Menyenangkan orang. Saudara. Pak, sampean datang bertamu. Ya. Ma, ya. Bikin teh dong, ada teman. Ya. Minum teh. Berubah. Tahu nggak? Dia minum kopi itu kerasa apa? Hah? Racun kau beri padaku. Betul tak itu Pak? Jadi ternyata akhlak itu nomor satu. Betul? Iman butuh akhlak. Kepada Allah butuh akhlak. Hablum minan nas pun butuh akhlak. Ini kemana-mana sih saya mau. Dari COVID ke akhlak, macam-macam kita. Enak juga gaduh-gaduh. Rasanya macam-macam, tapi sama-sama punya rasa. Betul pada? Saya punya istri itu 5. Yang nggak tahu biar tahu. Mau dibahas-bahas saja. Kamu bahas saya gelona. Jadi masing-masing istri pun memberikan kebahagiaan kepada saya dengan cara masing-masing. Betul? Anak memberikan kebahagiaan dengan cara masing-masing. Gak bisa satu sama lain harus sama. Begitu juga jamaah, imam manakib, semua memberikan penghiburan, kebahagiaan kepada saya. Jadi sama kayak keluarga, kadang istri memberi senang sama saya. Ya, memberikan kebahagiaan, kadang memberikan kesel juga. Memberikan jengkel juga, kadang memberikan sakit juga. Sama. Tapi dalam hidup jangan cuma enaknya yang mau, gak enaknya juga harus mau. Betul apa betul? Betul apa betul? Ya, istri suatu ketika memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan. Karena situasi dan kondisi kadang istri bikin kesel sama kita. Ya, terimalah itu sebagai ujian. Lalu bagaimana caranya supaya kesel itu menjadi suatu kebahagiaan? Setuju? Setuju apa tidak? Alhamdulillah. Jamaah kadang yang nyenengin, kadang jamaahnya jengkelin juga. Apa yang membuat Abah senang? Kalau jamaah bilang, Bah, alhamdulillah Bah, setelah saya ikut Abah, utang saya tambah banyak, tapi saya senang bisa istiqomah. Aduh, senang saya. Apa yang bikin saya gak senang? Bang,
Kenapa hidup saya kok begini terus? Nah, jengkel saya. Abah sedang mengajarkan jangan pernah mengeluh dengan hidup. Ada lagi yang bikin kesel saya. Apa? Kalau istri datang ngadukan suaminya begini-begini, saya nggak suka. Atau suaminya datang ke Abah, lalu cerita, Abah, saya minta doa Abah, istri saya begini-begini. Tidak usah lah, cukup. Bah, saya minta doa supaya istri saya dan istri yang soleha, sudah cukup. Udah saya diceritakan, istri saya Bah kalau tidur ngedengkur lagi, mana kadang mungkin tentunya gede lagi Bah. Tidak perlu gitu. Ini ibaratnya jeleknya itu gak perlu diceritakan. Paham gak? Jangan pernah menceritakan jeleknya orang lain, jeleknya saudara, jelek siapapun. Paham gak maksudnya? Kalau kamu menceritakan jeleknya orang, sama kamu telah menjelekkan jeleknya kamu sendiri. Orang yang menceritakan jeleknya orang, itu lebih jelek daripada yang diceritakan. Ada gak suami yang suka ngadu-ngadu? Ada gak istri yang suka ngadu-ngadu? Suami kamu begini-begini, kamu adukan ke orang tua kamu, itu salah. Paham? Ada kadang jamaah itu datang ke Abah, minta doa Abah. Suami saya kan begini, Pak begini. Saya tanya lagi. Tapi masih kumpul, masih Abah. Oh. Suka hubungan enggak? Maksudnya Pak? Ya hubungan lah suami istri. Iya Pak. Ya mau masih hubungan kamu cerita jeleknya. Kalau kamu masih, nggak usah cerita lah. Kamu cerita jelek suami kamu begini, suami saya malas Pak, orangnya malas begini-begini. Saya tanya, masih hubungan? Masih apa? Maksudnya hubungan gimana Pak? Ya masih salam, iya Pak. Masih hubungan suami istri? Masih apa? Maksud saya itu masih melakukan hubungan badan. Iya Pak. Lah kenapa kamu malas? Kamu kan ya kesel, tapi kalau masih udahlah gak usah. Tinggal minta doa Bah, saya minta doa ya Bah supaya suami saya rajin usaha. Betul apa enggak? Gampang rezeki. Bagus gak gitu? Bagus. Itu hati-hati. Jangan begitu masih hahaha. Cerita. Kecuali sudah nggak mau di hahaha. Ada lagi yang cerita. Wah, kira-kira saya dengan istri saya ini cocok nggak Pak? Masih hahaha nggak? Masih hahaha tanya begitu. Apa itu? Ayolah hiasi hidup ini dengan yang baik-baik. Betul? Kalau kamu isi hidupmu dengan yang baik, maka yang datang juga adalah baik. Usaha ingin lancar, jangan bikin masalah. Paham gak? Orang kalau sudah bikin masalah itu apa? Banyak saja masalah. Kesel sama orang masalah. Betul apa enggak? Iri sama orang masalah. Ketika kamu iri sama orang, kesel sama orang, ini masalah. Ketika masalah, usaha kamu, rezeki kamu juga bermasalah. Percaya apa tidak itu? Percaya apa tidak? Air beriak, tanda tak dalam. Air kalau kencang, ikannya kecil-kecil. Paling kan ketrik. Tapi kalau airnya dalam, tenang, biasanya ikannya besar-besar. Kalau kamu mancing di sungai, jangan mancing di air yang kencang. Carilah air yang tenang, ya, anteng banget, dalam, teduh, lemparkan. Insya Allah disitu ikannya besar-besar. Artinya apa? Kalau rezeki yang besar itu nempelnya di hati yang tenang, hidup yang tenang. Kalau hidupnya tenang, hatinya tenang, hidupnya akan tenang. Karena hidupnya tenang, rezekinya pun tenang, alias berkah. Kalau hidupnya sudah enggak karu-karuan, ya, bermasalah, rezekinya pun akan bermasalah. Maka dari itu, jadi istri, ingat, harus jujur sama suami. Kalau ngutang ya jujur. Ada nggak yang ngutang kadang nggak jujur? Ngutang nggak jujur, giliran sudah banyak baru ngomong sama suami. Sebab ada yang begitu. Banyak itu. Bu, untuk apa sampean ngutang nggak ngomong suami? Sampean salah. Masalah dibikin sendiri. Ngomong aja kepada suami kamu.
Jangan kamu ngomong suami takut, akhirnya kamu ngutang buat ini, buat bayar sekolah, ngutang ini sekolah. Mending kalau ngutangnya tanpa bunga. Rentenir lagi. Ada yang begitu. Nah, itu mulainya banyak, mulai kapan? Enggak, saya mau nanya. Mulainya kapan? Setelah kenal Abah? Apa sebelum kenal Abah? Ada yang sudah kenal Abah? Saya bingung gitu. Saya ngajarin jujur kok masih ada. Makanya saya bilang, ini sekarang ngaji bawa telinga enggak? Makanya kalau ngaji telinga jangan ditinggal di rumah. Kemarin ada yang datang juga cerita sama Abah begitu. Tapi tidak perlu saya sebut nama. Ini hanya sebagai pelajaran buat yang lain. Ya. Tapi yakinlah, ketika kamu terbuka sama suami kamu, kamu mengakui kesalahan kamu, nanti semua itu akan dikembalikan pulih oleh Allah. Tapi jangan diulang lagi. Coba, makanya kalau ngaji, benar telinganya di bawah. Coba bu, pegang telinganya bu, benar nggak ada bu. Pegang, saya coba pegang. Coba pegang. Ada di bawah. Ya sudah. Awas kalau nggak didengerin. Ngaji itu telinga di bawah. Giliran meja fresh care aja di bawah. Telinga ditaruh. Kadang pun maaf, ketika ada yang cerita begitu, Abah tuh rasanya gimana gitu, ya Allah sekian tahun ikut Abah kok malah masih begitu gitu loh. Coba yuk mulai sekarang yang jujur ya, supaya kita ngaji malam minggu ini ada hasilnya. Kamu sholat ada hasilnya, kamu doa ada hasilnya, sholat duha ada hasilnya, zikir ngaji ada hasilnya, kerja ada berkahnya. Kalau semuanya sudah dilakukan dengan jujur, terbuka terhadap suami, suami terbuka terhadap istri. Bu, ayo jujur. Kalau buka-bukaan itu pasti nanti yang didapat itu adalah keberkahan dan kenikmatan. Coba, kalau bapak membuka diri, ibu membuka diri, apa yang didapat? Hah? Coba kalau saling tertutup, apa yang didapat? Itu cukup jadi pelajaran. Saling terbuka. Dengan saling terbuka, ya, maka tidak ada yang tertutup. Karena tidak ada yang tertutup, semua ketahuan. Akhirnya saling bisa menutup kekurangan. Betul? Betul? Saling bisa menutup kekurangan, ya pada saling bisa menambah kelebihan. Oleh karena itulah ini gunanya kita ngaji, ya. Gunanya ngaji itu seperti ini, diamalkan. Jangan cuma doa ke Allah, doa tapi wadahnya nggak diperbaiki. Ya, kamu timba itu air, kamu masukkan di bak mandimu, tapi kau biarkan lubang tetap terbuka. Gimana bisa menampung air? Saya berdoa ke Allah, ya Rob, saya melek tiap malam. Saya tidak tidur kalau malam. Apa yang saya minta? Untuk apa itu? Satu, saya niat nebus dosa keluarga, orang yang saya cintai, keluarga, santri, jamaah dan imam manakib. Ini niat saya. Dan kedua, supaya Allah kabulkan mustajabkan doanya para jamaah. Allah kabulkan hajat jamaah. Saya tidak tidur tiap malam. 29 tahun saya tidak tidur malam. Kecuali saya dalam kondisi apa ya? Tidak fit. Ya saya kan manusia bukan malaikat. Makanya Bu Nyainya itu kalau malam tidak pernah keluaran sama saya. Ya siang tuh nyolong-nyolong lah. Justru dapat nyolong itu anak saya 21. Tidak pernah kelonan. Boleh nih tanya Kiai ini Imam Manakib. Pak Bambang kalau malam minggu kan suka. Kiai Hadi suka. Tidak pulang ya. Kiai Aang ngobrol sama saya. Sampai jam berapa kadang ngobrol? Jam 7 kadang baru keluar saya. Jam 7 pagi. Kapan kelonan sama ubinya? Begitu sudah masuk ubinya ke dapur. Saya tidur. Ya. Begitu bangun tidur kadang nemuin tamu lagi.
Terus waktunya kapan? Udahlah itu rahasia gua lah. Ini risiko. Betul enggak? Saya melek, saya niat nebus dosanya kamu semua. Niat nebus dosa dan supaya hajatnya dikabulkan. Tapi ayo dibantu juga apa, gitu loh. Paham ya jemaah? Dibantu dengan apa? Apa yang Abah sampaikan, ayo tolong diamalkan. Ya, tidak semuanya, amalkan dikit-dikit, nanti lama-lama kan diamalkan semua. Yang belum rajin sholat, ya cobalah dirajinkan. Supaya apa? Balan gitu loh. Kalau ibaratnya listrik, saklarnya sudah saya ceklek, setrum sudah saya sambungkan. Ya, tinggal ayo. Ya, puter lampunya itu, jangan sampai kendor, paham nggak? Kalau kendor kurang kenceng nanti hidup mati, hidup mati. Betul. Atau ada kabel yang kurang nyambung, hidup mati, hidup mati. Sudah cukup? Ya, suruh nyanyi dulu ya.